Pos TV pemirsa, kali ini bersama saya Asy Lukita yang akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Pemirsa, di 2026 ini kembali hadir AGIS atau East Java Innovative Education Summit yang merupakan ajang apresiasi dan wadah inovasi pendidikan terbesar di Jawa Timur yang diselenggarakan pastinya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Program ini menyoroti ribuan inovasi, digitalisasi sekolah hingga pengembangan metode pelajaran kreatif. Nah pemirsa, kira-kira siapa sajakah peraih penghargaan-penghargaan di AGIS ini dan seperti apa rangkaian acaranya? Maka ikuti terus news event spesial East Java Innovative Education Summit 2026. Kembali lagi di news event Jawa Pos TV, ajang East Java Innovation Education Summit atau AGIS 2026 resmi ditutup dengan awarding night di Legacy Ballroom Surabaya, Kamis 21 Mei malam. Malam penganugerahan penghargaan kepada para tenaga pendidik yang inovatif ini berlangsung cukup meriah. Sebagai pembuka, para penonton disuguhi pertunjukan video animator AI, karya para siswa di Jawa Timur, serta tari tradisional yang epik. Pada tahun kedua penyelenggaraannya ini, AGIS yang merupakan program dari Dinas Pendidikan Jawa Timur ini mampu menjadi wadah inovasi dari berbagai bidang. Malam penghargaan ini dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Utama LAN RI Andi Taufik, Direktur Universitas Dongseo Busan Korea Selatan Choi Hong-soo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai, serta para rektor universitas di Jawa Timur dan tim juri AGIS 2026. Ya, ini kita sangat bersyukur ya, berterima kasih karena Jawa Timur sudah membuat standar ya yang sangat tinggi ya untuk dunia pendidikan, dan kita sama-sama melihat semua insan pendidikan di Jawa Timur ini itu diajak untuk berinovasi ya, karena memang innovation ya is the only way to win ya. Hanya dengan berinovasi kita bisa memenangkan segala hal. Nah, karena ini dimulai dari dunia pendidikan, sehingga ini diharapkan dampaknya akan sangat luas ya bagi semua insan-insan yang lainnya. Nah, kita bersyukur Jawa Timur luar biasa. Kami menilai keren banget gitu ya. Dan juga cara mereka untuk memaknai sebuah perjuangan ya dari guru-guru dan tenaga pendidikan ini yang luar biasa. Itu yang tidak dimiliki di tempat lain ya. Jawa Timur punya keunggulan di situ untuk mengapresiasi insan-insan pendidikan ini sehingga mereka bisa mendapatkan tempat yang layak ya, mereka dihargai, mereka sangat dihormati, sehingga inovasi nanti ini akan menjadi lifestyle ya, akan menjadi gaya hidup mereka. Jadi inovasi menjadi sesuatu yang tidak lagi terlalu istimewa, tetapi mereka memang kehidupannya terus berpikir kreatif dan melahirkan inovasi di bidang pendidikan. Dan saya melihat ini mereka punya judul-judul inovasi eye-catching banget gitu, mudah diingat, keren ya, dan semua inovatornya luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh di seluruh Indonesia untuk semua dunia dinas-dinas pendidikan yang ada di 38 provinsi lah ya. Jawa Timur memang keren ya, keren banget. Sejak digelar pada bulan Februari 2026, AGIS 2026 berhasil menyerap 24.727 pendaftar dengan jumlah karya mencapai 19.765 karya. Ada 6 topik yang bisa diikuti oleh peserta, yaitu topik transformasi digital dan teknologi pendidikan, dengan jumlah mencapai 3.844 karya. Topik inovasi pembelajaran dan kurikulum abad 21 diikuti 8.101 karya. Topik penguatan karakter, literasi, dan profil pelajar Pancasila diisi dengan 2.662 karya. Topik inklusi, kesejahteraan, dan layanan peserta didik
dengan jumlah 796 karya. Topik kewirausahaan, vokasi, dan kemandirian peserta didik diikuti 2.394 karya. Dan terakhir adalah topik tata kelola, budaya sekolah, dan ekosistem pendidikan mencapai 1.968 karya. Kembali lagi di News Event Jawa Post TV. Aegis 2026 menjadi pusat inovasi pendidikan terbesar di Jawa Timur. Kegiatan ini mewadahi kreasi para guru, tenaga kependidikan, hingga insan pendidikan di SMA, SMK, cabang dinas, dan UPT seluruh Jawa Timur. Partisipasi pendaftar terbanyak berasal dari wilayah Kediri yang mencapai 4.005 peserta. Disusul Ponorogo mencapai 3.509 peserta dan Bojonegoro mencapai 3.407 peserta. Sementara itu, pengiriman karya terbanyak berasal dari Bojonegoro yang mencapai 3.218 karya, Ponorogo sebanyak 3.039 karya, dan Kediri 2.790 karya. Aris Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, menegaskan inovasi merupakan inti kehidupan dalam pendidikan. Oleh sebab itu, para guru, kepala sekolah, dan segenap insan pendidikan diharapkan selalu berani berinovasi. Dunia terus berubah, pendidikan juga harus terus berubah dan terlibat dalam perubahan itu. Maka kita tidak bisa berhenti menghasilkan hal baru. Baik pemirsa, di samping saya sudah ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Aris Agung Paiwai. Bapak, selamat malam. Bapak, apa perbedaan Aegis tahun ini dengan Aegis tahun sebelumnya, Pak? Ya, perbedaannya tentu semakin banyak inovasi yang terdaftar di panitia. Dan alhamdulillah dari yang banyak terdaftar itu kita menjaring sekitar 19.000 inovasi yang masuk di kita, yang tentu bisa diakurasi sebagai bagian dari inovasi yang terbaru. Nah, kita berharap sih sebenarnya tahun ini memang yang disampaikan oleh Bapak Sestama dan Ibu Gubernur bahwa inovasi ini tidak boleh berhenti di sini. Jadi inovasi yang sudah 25 inovasi nanti bisa direplikasi kepada seluruh insan pendidikan. Berarti kalau replikasi berarti ada dampak positif dari inovasi yang dibuat. Gitu. Cara kita mengawal agar bahwa yang 25 ini wajib direplikasi oleh seluruh instansi yang ada di lingkungan pendidikan. Nah, kalau sudah direplikasi, bukan hanya satu lembaga yang mereplikasi, 2-3 lembaga yang mereplikasi, berarti bahwa inovasi itu berdampak bagi dunia pendidikan atau di bagian dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang akan membuktikan bahwa replikasi itu betul-betul punya dampak yang besar bagi masyarakat. Iya, makanya kenapa setiap tahun kita memberikan apresiasi dan dihadiri oleh Ibu Gubernur langsung dalam apresiasi inovasi ini, menemukan inovasi-inovasi baru. Mereka dapat mampu membuat inovasi yang dilakukan dengan apresiasi yang dibuat seperti sekarang ini. Nah, tujuan utama kita bukan seremonial, tujuan utama kita adalah membangkitkan inovasi-inovasi baru. Bahkan setiap insan pendidikan di seluruh wilayah, di sekolah, di kelas, maupun di berbagai bidang yang tentu sektor pendidikan, itu memiliki inovasi yang terbanyak. Yang paling menonjol adalah bagaimana implementasi tentang pembelajaran yang lebih bermakna bagi para murid-murid kita dan guru-guru kita. Kenapa ini penting dan ini banyak yang diminati oleh para insan pendidikan? Karena kita ingin mendapatkan formulasi terbaru dari mata pelajaran yang ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang ingin kita bisa mengadopsi itu menjadi bagian proses pembelajaran yang bisa diminati oleh anak-anak kita, murid-murid kita, dan juga para guru. Sehingga tentu yang diharapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ada deep learning, pendidikan yang mendalam, tentu kita harapkan ini bisa terwujud dengan baik di lingkungan pendidikan. Harapannya untuk Aegis, Pak? Ya, saya berharap Aegis tahun 2027 nanti ke depan bisa lebih baik lagi, bisa lebih banyak inovasi yang tumbuh dan berkembang. Dan tentu kami tidak bisa berdiri sendiri, kami harus berkolaborasi dengan Jawa Pos, dengan Radar, dengan teman-teman perguruan tinggi, sehingga tentu inovasi ini menjadi embrio kehidupan budaya yang tidak pernah hilang di dalam pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur juga mengapresiasi antusiasme peserta yang cukup tinggi, yang mampu menghasilkan jumlah karya yang cukup banyak. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun
Dan ini tidak lepas dari peran Gubernur Jawa Timur yang selalu menyempatkan datang ke satuan pendidikan di berbagai daerah. Hal ini menjadi motivasi para insan pendidikan untuk terus berkarya. Dari 19.000 karya di Aegis 2026 ini, pada malam awarding night menyisakan 50 finalis terbaik, untuk kemudian dipilih menjadi 25 yang terbaik. Kehadiran Aegis menjadi ruang strategis untuk melahirkan program-program inovatif di ruang pembelajaran. Inovasi-inovasi yang dihasilkan diharapkan berdampak nyata di lingkungan satuan pendidikan. Aegis 2026 berhasil mendorong setiap orang untuk berinovasi. Kegiatan ini diharapkan menjadi upaya yang efektif untuk membangun budaya saintifik. Para guru ini diharapkan bukan hanya mengajar, melatih siswa menjawab, tapi mampu membangun budaya belajar, membangun budaya untuk berani bertanya. Pemirsa, kali ini di sebelah saya sudah ada penerima penghargaan 25 terbaik dari Aegis, yaitu Ibu Ari Dwi Jayanti dari SMA Negeri 1 Kedamean. Ibu, inovasi apa yang dibuat Ibu? Jadi saya mengangkat biodigital flora, ini pembelajaran STEM berbasis AI untuk meningkatkan karakter aksi siswa. Aksi siswa sendiri ini ada adaptif, kolaboratif, saintifik, dan inovatif. Apa yang melatar belakangi akhirnya membuat inovasi ini Ibu? Inovasi saya latar belakangnya dari sekolah saya SMA Negeri 1 Kedamean yang punya banyak sekali flora. Jadi sekolah kita lahannya luas sekali. Karena banyak flora ini maka dimanfaatkan untuk strategi pembelajaran. Jadi anak-anak mengidentifikasi flora yang ada, kemudian dikolaborasikan menggunakan AI, kemudian diintegrasikan dengan STEM dan dikumpulkan menjadi satu di website namanya Biodigital Flora. Untuk tantangan terbesarnya apa Ibu? Tantangannya ketika penggunaan internet ya. Jadi kalau misalnya di bagian belakang sekolah internetnya kurang, tapi itu bisa diatasi. Jadi difoto dulu, kemudian nanti setelah itu baru diidentifikasi. Baik, terima kasih Bu Ari. Baik pemirsa, masih dengan peraih penghargaan 25 besar lainnya di Aegis. Di sebelah saya sudah ada Ibu Sri Rusmila Fatmawati dari SMA Negeri 1 Jatiroto. Ibu, apa inovasi yang Ibu buat dalam Aegis ini, Ibu? Jadi inovasi yang kami buat di sini adalah bagaimana penggunaan aplikasi Assembler Edu untuk merekonstruksi visual 3D peninggalan candi-candi abad Hindu-Buddha. Inovasi ini kami latar belakangi karena bagaimana kami dapat menyelenggarakan studi outing kelas dengan biaya yang murah gitu. Jadi dengan menghadirkan objek sejarah secara 3D di dalam kelas, hal itu harapan kami dapat meningkatkan minat belajar sejarah siswa di dalam kelas. Untuk tantangannya sendiri dalam inovasi ini seperti apa Ibu? Karena inovasi ini berbasis aplikasi AR, maka tantangan terbesarnya adalah jaringan internet. Karena kebetulan daerah kami ini dekat dengan Sutet sehingga jaringan internetnya sering down. Seperti itu. Tapi untuk kedepannya hal tersebut apakah sudah ada solusinya atau seperti apa? Alhamdulillah sudah ada solusinya karena penggunaan AR ini sangat menarik minat anak-anak ya, sehingga anak-anak terkadang mau mengeluarkan effort lebih besar daripada yang saya harapkan, sehingga ini jauh di atas ekspektasi saya sebagai guru sejarah di kelas. Terima kasih Bu. Hasil inovasi dari Aegis 2026 juga akan didampingi pengolahannya oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Timur. Melalui Aegis, inovasi-inovasi ini akan digenjot hingga tahap aplikasi. Saat ini Indonesia masih menempati peringkat ke-55 dalam negara terinovatif. Melalui program Aegis ini diharapkan bisa menjadi salah satu jalan membangun inovasi di Indonesia. Karya-karya yang ada di Aegis ini harus kita kawal hingga menjadi karya yang dewasa dan berkelanjutan.
AGIS merupakan bentuk gerakan bersama menuju pendidikan masa depan. Program ini dibuat untuk menumbuhkan ekosistem inovasi secara masif di lingkungan pendidikan Jawa Timur. Karya-karya inovasi yang dihasilkan tidak boleh berhenti pada tahap proposal saja. Melalui Development Forum, peserta juga mendapatkan pendampingan implementasi, penguatan dampak, hingga jejaring dengan pihak lainnya. Inovasi yang dibuat harus berpihak pada murid dan diukur dari dampaknya terhadap pembelajaran dan masa depan peserta didik. Inovasi harus terukur dan akuntabel dengan indikator yang jelas. Inovasi harus dirancang berkelanjutan dan mudah direplikasi. Kembali di News Event pemirsa, masih dengan peraih penghargaan di AGIS 25 besar lainnya. Sudah ada bersama saya Ibu Dara Wahyu Maretna dari SMKS Wali Songo Pacet. Ibu, saya mau bertanya, inovasi apa yang sudah Ibu buat di AGIS ini, Bu? Ya, jadi untuk inovasi yang saya ambil untuk tahun ini itu dari kelas ke industri, judulnya optimalisasi Smart BMS untuk meningkatkan lulusan di SMK Wali Songo Pacet gitu. Untuk latar belakang, jadi Smart BMS ini adalah Bank Mini Syariah di SMK Wali Songo Pacet yang merupakan TEFA kita untuk jurusan layanan perbankan syariah, dan yang melatar belakangi ini karena memang tuntutan SMK itu dituntut untuk mengeluarkan siswa yang sudah harus mempunyai skill ya, jadi lebih siap kerja, sehingga di sini Smart BMS ini adalah salah satu inovasi yang untuk mempersiapkan siswa supaya pada saat keluar dari SMK itu sudah siap bekerja secara profesional seperti itu. Untuk terbesar mungkin memaksakan siswa bersikap profesional di sekolah ya, karena kita siswa harus menghadapi teman, kemudian adik kelas, bagaimana siswa tetap bisa bersikap profesional ketika di sekolah. Untuk meningkatkan lulusan SMK Wali Songo Pacet, ini meningkatkan keselarasan lulusan SMK Wali Songo Pacet. Jadi untuk peningkatan bekerja juga kita meningkat sampai 90% itu siswa kami bekerja linear dengan jurusan. Jadi banyak yang diterima di Bank Syariah, kemudian Bank Umum sesuai dengan jurusannya, seperti itu. Di samping saya sudah ada peraih penghargaan 25 besar, yaitu Bapak Imron Setiawan dari SMAS Al-Hikmah Surabaya. Selamat Bapak atas penghargaannya. Bapak, inovasi apa yang Bapak buat di AGIS ini, Pak? Oke, nama inovasi yang saya ajukan adalah Wiro Sableng. Wiro Sableng itu adalah sebuah akronim yang kepanjangannya adalah World Insight Regional Outreach for Students of Al-Hikmah with Borderless Learning. Di tahun 2026 ini, kekhawatiran tentang anak-anak mendefinisikan sebuah prestasi itu adalah dari hanya nilai-nilai di rapot, dan itu sebenarnya sangat kurang. Dan kesiapan anak-anak kita untuk menjadi warga global, sehingga public speaking, keterampilan berpikir kritis, kemudian bagaimana bisa mengutarakan pendapat di depan global, itu menjadi sangat penting. Sehingga fokus dari inovasi ini adalah bagaimana mengoptimalkan keterampilan berbicara public speaking di depan anak-anak, terutama ketika mereka sudah menjadi warga internasional. Tantangan terbesar mungkin setelah ditunjuk jadi 25 besar ini ya, karena kami mendapatkan mandat untuk menduplikasikan inovasi ini di sekolah-sekolah lain, terutama di sekolah-sekolah terisolir di Jawa Timur, sehingga kita butuh kolaborasi, kita butuh semangat, motivasi yang besar untuk bisa menduplikasikan program inovasi Wiro Sableng ini tidak hanya di Al-Hikmah saja, tetapi di seluruh sekolah di Jawa Timur. Yang menjadi pinyata dari kegiatan ini adalah dari 4 tahun sebelum ini, ketua OSIS di SMA Al-Hikmah itu dikuasai oleh anak-anak sosial atau IPS. Setelah kami menerapkan ini adalah tahun keempat konsekutif anak-anak ketua OSIS dari SMA Al-Hikmah itu dari kelas Sains Internasional yang mendapatkan treatment inovasi Wiro Sableng ini. AGIS 2026 telah bergulir sejak Februari 2026. Peserta telah menjalani penilaian tahap 1 bersama jejaring Radar Jawa Pos dan menghasilkan 250 karya terbaik.
Pada tahap 2, karya peserta diseleksi aspek kelayakan dan keberlanjutannya oleh Akademisi Institut Teknologi 10 November atau ITS. Kemudian terpilih 50 karya terbaik dan melaju ke penilaian final di hadapan guru besar dan akademisi berbagai universitas ternama. Kini terpilih 25 karya terbaik Aegis 2026 yang diharapkan bisa berdampak nyata pada pendidikan di Jawa Timur.